Halo. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir kalau kita bakal ngomongin hal yang ribet kayak jurnal, debit, dan kredit. Emang bener nggak sih kayak gitu? Nah, daripada kita bingung, yuk kita langsung nonton aja videonya biar paham. Nah, baik teman-teman semua, jadi di series Insight 2020 kali ini, kita akan membahas tentang konsentrasi akuntansi yang ada di FEB UGM. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, akuntansi kok ada konsentrasinya juga ya? Jadi, di akuntansi konsentrasinya itu ada bermacam-macam, yakni yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, akuntansi sistem informasi, akuntansi forensik, dan akuntansi audit. Jadi, ayo kita langsung coba lihat ke video pertama, yakni di konsentrasi pertama, yaitu akuntansi keuangan. Nama saya Indra Wijaya Kusuma. Biasanya saya mengajar mata kuliah keuangan. Akuntansi keuangan itu sebenarnya adalah mata kuliah yang masuk dalam urutan ya, mulai dari akuntansi pengantar, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, lalu ada teori akuntansi, lalu juga ada sebenarnya analisis laporan keuangan. Nah, ini mata kuliah yang terletak pada deretan itulah yang kita sebut mata kuliah akuntansi keuangan. Jangan terlalu antipati dengan akuntansi keuangan dulu. Terutama yang baru-baru nih ya, mahasiswa baru kadang-kadang kan terfiksasi dari zaman waktu SMA, lalu nggak suka dengan akuntansi keuangan karena yang dipersepsikan salah. Jadi banyak orang mempersepsikan akuntansi keuangan itu isinya cuma debit kredit yang membosankan gitu. Ya, padahal enggak. Kalau udah ambil teori akuntansi dan sebagainya itu sudah luas, nggak lagi bicara mengenai jurnal itu sekarang di skip. Kalau Anda kerja di perusahaan udah nggak lagi bikin jurnal itu. Jurnal itu cuma untuk pembelajaran. Tapi kalau di perusahaan udah pakai komputer semua otomatis. Akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, teori akuntansi, dan kalau pilihannya ada yang namanya analisis laporan keuangan. Itu adalah mata kuliah yang masuk dalam kategori akuntansi keuangan gitu. Akuntansi keuangan ini itu semua konsentrasi lain itu harusnya juga ikut, karena pekerjaannya bisa macam-macam. Misalnya begini, kalau yang paling utama itu kalau lulusan itu bekerja di perusahaan sebagai akuntan internal. Sebagai akuntan internal dia menyiapkan laporan keuangan. Jelas ya, kalau menyiapkan laporan keuangan kan pakai akuntansi keuangan. Ada standar yang harus diikuti dan dia harus membuat laporan keuangan di akhir tahun dan juga di tengah-tengah tahun. Nah, itu yang pasti bekerja di perusahaan sebagai akuntan internal. Dia juga bisa sebagai analis keuangan. Nah, analis keuangan itu cukup laku loh di profesi, karena dia itu kayak seorang yang mampu untuk mengevaluasi ini perusahaan itu sehat atau enggak. Kalau misalnya mau ada merger atau mau ada event tertentu, kita menilai perusahaan ini bagus apa enggak. Ini harus tahu akuntansi keuangan. Kalau nggak tahu akuntansi keuangan nggak bisa. Nah, dia belajar berbagai macam, misalnya analisis laporan keuangan, ada rasio-rasio. Jadi kayak dokter itu melihat hasil check up itu ini begini ya, dia bisa memberikan rekomendasi. Itu juga salah satu prospek yang cukup bagus di bidang akuntansi keuangan. Tapi bukan cuma itu sebenarnya. Kalau misalnya Anda mau ambil audit, Anda bilang, saya nggak suka keuangan, saya sukanya audit. Nah, tapi kalau Anda mau audit nggak ngerti keuangan, ya sama juga bohong, karena isinya keuangan. Jadi kalau Anda melakukan audit itu, yang diaudit laporan keuangan. Yang diaudit laporan keuangan itu apa? Ya siklus itu. Cuma siklusnya kebalik. Kalau kita belajar dari mulai ada transaksi, lalu dicatat, lalu diklasifikasi, kemudian dibuat laporan keuangan, audit itu dibalik. Lihat laporan keuangan, ditelusuri ke belakang sampai ke bukti transaksi. Jadi mau nggak mau, akuntansi keuangan itu harus dipelajari oleh semua orang. Kalau dia nggak ngerti akuntansi keuangan, dia nggak bisa jadi auditor. Itu audit. Ketelitian itu paling penting ya di akuntansi, karena kita bicara mengenai data.
nolnya kelebihan 1 atau kurang 1 itu dampaknya besar loh. Ya dah, 100 juta nolnya hilang 1, 10 juta jadi beda banget gitu. Jadi ketelitian itu penting ya. Juga punya sikap kritis. Ya, sikap kritis tuh tidak semua orang punya ya. Kadang-kadang pokoknya cuek lah, pokoknya dibilang begini ya sudah terima. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa ya di akuntansi apapun loh, maksudnya nggak harus akuntansi keuangan, sikap kritis itu penting untuk dipelihara. Kritis, skeptis, artinya apa? Setiap ada hal kita bertanya kenapa begitu, kenapa begini. Kalau dosennya menjelaskan, kita logikanya kalau nggak nyambung kita tanya, kok begini Pak? Kalau menurut saya begitu. Itu harus, itu untuk melatih kita supaya kritis. Skills juga harus punya, skills komunikasi sekarang itu harus bisa ya, dan orang itu harus kreatif. Kreativitas itu ciri-ciri golongan Anda kan masuk golongan apa? Golongan Z ya. Golongan Z mahasiswa sekarang tuh golongan Z, udah bukan lagi milenial tapi Z. Biasanya golongan Z tuh inginnya jalan pintas. Saya juga, anak saya juga masuk golongan Z, baru lulus S1. Dia itu kalau apa-apa maunya cepat solusi, dapat solusi, tapi nggak mau lihat proses. Nah, ini yang kurang baik. Jadi kita harus hati-hati kalau kita mau mengambil keputusan, kita jangan maunya main cepet, tanpa berpikir proses, bahkan tanpa berpikir dampak. Itu perlu, itu kita berpikirnya itu jangka panjang, nggak cuma jangka pendek. Sertifikasi sekarang banyak ya, nasional, internasional itu ada. CA itu nasional, itu sertifikasi oleh IAI. Sertifikasi untuk akuntansi tapi umum ya. Artinya umum itu dia bisa, kalau dia certified di CA itu dia sebenarnya tahu macam-macam, tapi memang nggak mendalam sekali. Yang lainnya yang terkait keuangan itu ada juga, misalnya certified PSAK, CPSAK. Jadi PSAK yang diujikan tuh PSAK semua. Jadi kalau Anda udah lulus itu ngelotok tuh PSAK itu. Ditanya tentang apa standar ini, standar ini nomor sekian, paragraf sekian bilang begini ya itu. Nah, kalau Anda mau belajar itu, Anda ngelotok itu. Jadi kalau buat laporan keuangan itu ya gampang banget ya gitu. Itu CPSAK. Lalu ada juga yang internasional, misalnya CFA, Certified Financial Analyst, itu bergengsi itu, internasional bergengsi dan banyak dicari karena dia menjadi orang yang mampu untuk membaca laporan keuangan, menginterpretasikan laporan keuangan. Seseorang baru bisa melakukan itu kalau dia tahu akuntansi dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar lihat angka-angka, tapi dia bisa tahu prosesnya angka itu datang dari mana dan sebagainya. Bisa juga Anda ikut CPA. CPA itu tidak harus jadi akuntan publik loh, jangan salah. Ya, CPA bisa menjadi akuntan publik, tapi tidak harus. CPA itu juga bisa berlaku untuk yang lain. Gitu. CPA itu bisa Anda ikuti juga. Jadi sebenarnya pilihan profesi itu banyak ya. Nggak terkotak-kotak. Bukan berarti kalau saya ambilnya ini nanti kerjanya mesti di sini. Ya. Anda bisa punya CPMA, bisa juga bekerja di perusahaan. Karena nggak ada batas-batas jelas. Yang ada cuma satu. Kalau mau jadi akuntan publik harus CPA. Ujian-ujian sertifikasi itu bisa juga dilakukan setelah Anda lulus. Bagaimana caranya bisa Anda lakukan setelah Anda lulus? Misalnya CA. CA itu bisa diambil dari 2 jalur. Satu, Anda bisa ikut pendidikan profesi. Ya, ikut pendidikan profesi, nanti ada ujian, dan ujiannya sama dengan jalur kedua, yaitu jalur mandiri. Cuman bedanya kalau pendidikan profesi Anda diberikan kuliah. Saya dosen pengajar akuntansi. Jadi kalau ada yang bilang, oh akuntan pendidik, sebenarnya bukan akuntan pendidik, saya pendidik akuntansi. Ini cocok disebut pendidik akuntansi, saya ngajarin akuntansi. Jadi tidak melakukan pekerjaan sebagai akuntannya. Tapi saya juga diminta aktif di profesi. Sejak tahun 2001 saya sudah di profesi. Dulu namanya KERPA, Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi, lalu berubah menjadi CA di tahun 2014, baru saya berhenti tahun 2019. Nah, di situ saya berinteraksi dengan orang-orang dari profesi, bos-bos lah, semua itu orang-orang top-top gitu, mereka orang-orang profesi semua, saya dari akademisi gitu. Ya,
Kita nggak kalah lah dengan mereka, jadi nggak usah khawatir kita kalah dengan mereka. Nggak, cuma mereka punya pengalaman dan mereka sudah menjalankan itu cukup lama. Jadi saya selama berinteraksi dengan mereka ya saya menjalankan apa yang saya ketahui. Saya belajar dari pengalaman mereka gitu. Nah, skill apa yang dibutuhkan? Ya pengetahuan mengenai bisnis. Ya, pengetahuan mengenai bisnis itu mutlak ya, karena akuntansi itu kan sebenarnya menjalankan atau mencatat apa yang dilakukan oleh bisnis. Jadi bisnis dan akuntansi itu bagaikan sepasang sejoli yang nggak terpisahkan ya. Bisnis tanpa akuntansi dia nggak bisa melakukan pelaporan segala macam. Akuntansi kalau nggak tahu bisnis ya nggak ngerti apa yang dilaporkan. Itu satu. Kedua, dia harus paham mengenai yang namanya internasional. Karena sekarang yang namanya bisnis itu bukan lagi bisnis yang lokal, tapi kita harus punya mata kita tertuju kepada perusahaan-perusahaan multinasional. Itu penting itu, harus menguasai hal-hal yang sifatnya multinasional dan sebagainya. Oleh karena itu butuh apa ya? Butuh kemampuan berbahasa Inggris dan sebagainya. Ketiga, nah ini kita harus tahu mengenai risk management. Ya, manajemen risiko, karena kita harus setiap tindakan-tindakan kita bisa menghitung risikonya seperti apa, sehingga kita nggak salah langkah. Harus dibentengi dengan risk management. Pengetahuan risk management, pengetahuan mengenai bisnis, pengetahuan mengenai internasionalisasi itu harusnya betul-betul dijalankan. Mampu bermain teknologi, karena sekarang apa-apa main teknologi. Kalau Anda gaptek, itu susah nanti untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang lain. Nah, gimana guys penjelasannya tadi? Ternyata akuntansi keuangan itu gak cuma debit kredit doang ya, apalagi prospeknya menarik banget tuh jadi analis keuangan. Terus kita lanjut lagi nih ke konsentrasi akuntansi selanjutnya, yaitu akuntansi manajemen. Nah, teman-teman pasti ada yang bingung kan? Wah, kalau akuntansi digabung sama manajemen, itu jadinya gimana ya? Apalagi perbedaan akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen itu apa sih? Kalau penasaran, yuk lanjut terus nonton videonya. Jadi akuntansi manajemen seperti layaknya akuntansi yang lain ya, terkait dengan definisinya saya pikir semua sudah secara teknis sudah tahu ya. Nanti terkait dengan bagaimana kalau secara umum kan kita tuh mengolah informasi ya terkait dengan informasi keuangan itu nanti akan menjadi suatu input atau informasi dasar khususnya bagi manajemen ya, internal user seperti yang tadi disampaikan dalam rangka untuk proses pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen merupakan suatu juga bisa dikatakan sebuah sistem ya, sistem accounting information. Dalam hal ini membantu managers untuk mengambil keputusan, baik dalam konteks on the day-to-day operations atau nanti pada saat melakukan yang disebut dengan strategic planning. Nah, ada beberapa hal yang sedikit kalau misalnya kita sering sekali memahami kalau financial accounting kan cenderung sudah secara umum diketahui ya, karena memang kita banyak belajar dari awal itu pembelajarannya pasti startingnya itu adalah financial accounting as a conventional accounting. Nah, ada beberapa perbedaan terkait dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau sekiranya kita seperti yang sudah sering Mbak Izni dan Mbak Rika baca di literatur, perbandingan atau perbedaan itu bisa dimulai dari misalnya siapa penggunanya, ya, penggunaan lebih cenderung lebih mengarah kepada internal users, menjajarkan akuntansi keuangan lebih ke arah yang external users. Nah, kemudian yang menarik adalah akuntansi manajemen it's not really bound tidak terlalu terikat dengan yang namanya GEP, General Accounting Principles, atau prinsip akuntansi berterima umum yang terkadang sekarang mengarah kepada standar akuntansi keuangan. Nah, selain itu dalam konteks yang lain, informasi yang diolah
oleh akuntansi manajemen tidak hanya sebatas historical data, tapi juga yang nanti akan diproyeksikan ke future oriented. Saya belajar akuntansi manajemen ternyata banyak juga melibatkan bidang ilmu yang lain, it's multidisipliner. Nah, beberapa yang sering involve bidang ilmu yang lain yang terlibat di dalam pembelajaran akuntansi manajemen, antara lain manajemen sendiri tentunya ya, finance, strategic management, human resources, psychology, sociology, law. Dan ini boleh dibilang cross multidisciplinary. Itu yang menarik kalau menurut saya sih di akuntansi manajemen. Ada memang sedikit perbedaan dalam konteks kalau kita melihat historically kronologi ya atau historical ways. Kalau dulu yang namanya akuntansi manajemen dan akuntansi biaya atau itu diambilnya itu secara sequential. Jadi akuntansi pengantar, terus kemudian akuntansi biaya, terus kemudian akuntansi manajemen, lanjut kepada sistem pengendalian manajemen. Ya, tetapi sekarang sejak saya rasa sudah 10 tahun terakhir pola tersebut sudah berubah. Sehingga kurikulum terbaru untuk mengambil akuntansi manajemen cukup dengan persyaratan akuntansi pengantar. Jadi saya berani bilang bahwa hampir semua akuntan yang bekerja untuk organisasi, no matter what kind of organization it is, itu adalah akuntan manajemen loh. Hanya saja nanti organisasinya itu organisasi publik atau organisasi privat. Tapi sebenarnya dari konteks siapa yang dalam hari ini employer-nya, maka akuntan manajemen itu adalah akuntan ya kerja untuk any organization really gitu. Nah, kemudian prospek kerjanya bagaimana? The sky is the limit. Jadi ya sepanjang organisasi itu masih membutuhkan resources, human resources atau orang yang dalam hal ini akan mengolah informasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk masih keuangan, maka diambil manajemen accountant. Mereka akan pasti butuh akuntan manajemen. Mau itu nanti di leveling yang sederhana, misalnya small medium enterprise, if any yang membutuhkan, kemudian national wide organization, even multinational enterprises. Sekarang kan bekerja nggak lagi perlu dibatasi oleh geographical areas, tapi you can actually work all over the globe, all over the world. Nah, nanti panjenengan akan tentu saja memiliki kompetensi yang berbeda kalau memang sekiranya mau going global gitu. Tetapi ada hal-hal yang seperti di slide dikatakan, skills yang dibutuhkan untuk menjadi a good management accountant. Nah, skillsnya apa aja? Nah, disinilah yang menurut saya pengembangan personal development, pengembangan pribadi itu menjadi penting. Bahwa panjenengan itu you have to be people. Orang yang dalam hal ini love to connect with others, dengan people. Jadi tidak melulu konteksnya kalau misalnya dengan yang computer atau IT based resources, tetapi kalau akuntan manajemen kita juga berhubungan most likely kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga kemampuan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, interpersonal skills. Communication skill, interpersonal skill, so you have to know that. Kemudian lainnya menjadi seolah-olah menjadi konsultan yang dalam konteks ini mencoba memberikan sebuah solusi in any business cases yang dihadapi oleh organisasi, maka jenengan juga akan menjadi seorang problem solver. Ya, mampu untuk memberikan alternatif solusi yang bisa digunakan oleh pengambil keputusan. Dan ini ada satu hal yang konteks yang agak menarik, yaitu harus memiliki kemampuan untuk analytical ya, the business acumen. Sekarang penting sekali business acumen, keenness atau quickness, kemampuan jenengan untuk bisa memahami perubahan yang ada di dalam business landscape. You have to understand,
in the blink of an eye, oh seperti ini bila perlu ya. Saking cepatnya itu, wah bisnis sekarang udah berubah, landscape-nya sekarang menjadi economic driven knowledge gitu ya, driven by knowledge. Nah di sini commercial, di sana istilahnya commercial awareness menjadi penting. Nah inilah yang kadang-kadang membuat kita itu menjadi sering being assume, presume, juga perceive sebagai orang yang segala sesuatunya diukur dengan juta gitu ya, UUD. Kenapa? Karena kita always thinking about how to maximize the value of the organization. Ya nggak sih? Bagaimana kita kalau bisa meningkatkan yang disebut dengan apa? The bottom line of the business, profit. Try to reduce cost and increase revenue, so your profit will be higher, ya kan? Nah ini yang juga nanti bisa dikembangkan secara pribadi, bisa dilatih. Tidak mesti harus you were born with it, but you could also actually train it. Jadi memang ada orang yang mengatakan, aduh bagaimana ya, saya orangnya kan cenderung love to be my own company misalnya, shy, ya kan, malu gitu untuk speak up. Don't be, ya. Untuk menjadi akuntan manajemen yang baik, jadi kan to some extent kadang-kadang harus present gitu, ya nggak sih? You have to have the presentation skills. Bagaimana persuade people to look at ke presentasi kita, sehingga terus kemudian dia bisa mengambil sebuah informasi ya, atau mengambil keputusan dari sana. Tidak harus memiliki sertifikasi akuntan manajemen untuk menjadi akuntan manajemen. Tetapi tentu saja dengan memiliki sertifikasi di bidang akuntansi manajemen atau sertifikat akuntan manajemen misalnya dari beberapa lembaga yang memberikan, baik itu misalnya Certified Management Accountant ya, seperti yang sudah dituliskan. Kebetulan saya dulu lulus tes juga sudah mendapatkan Certified Management Accountant di tahun 2011. Konteksnya begini, di Amerika sendiri ya, CMA itu sejak tahun 72 sudah sekarang ini menghasilkan lebih dari 30.000 Certified Management Accountants. Dari mereka terus kemudian mendapatkan Institute Management Accountant-nya mendapatkan informasi bahwa memiliki sertifikasi memberikan beberapa hal yang dalam hal ini menjadi competitive advantage. Misal mereka menjadi lebih memahami terkait dengan yang namanya critical decision support skills, terutama pada saat mereka itu menjadi CFO, menjadi top people di organisasi tersebut. Nah, sertifikasi akuntansi manajemen atau sertifikat manajemen accountant akan menjadi a credential, ya. Dalam konteks ini akan memberikan nilai lebih tentu saja dibandingkan yang tidak memiliki, karena akan memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam, lebih mendetail dan teruji, karena juga akan dites terkait dengan akuntansi manajemen. Nah, tentu saja kalau saya seorang talent scouter atau terus kemudian misalnya interviewer atau recruiters ya, atau perusahaan, saya akan lebih memilih yang dalam hal ini akan menjadi nilai tambah bagi seorang akuntan ya. Nah, tapi memang it's not a must, but it gives something extra to you. Nah, untuk mendapatkannya ada beberapa lembaga yang dalam hal ini memberikan sertifikasi akuntan manajemen. Nanti bisa dicari informasinya. Kalau di Indonesia nanti bisa dicek di IAI, di Kompartemen Akuntan Manajemen. Kemudian kemarin saya ikut sertifikasi di Australian SIMA ya, Certified Management Accountant dari Australia. Terus di Amerika ada Institute Management Accountant yang dalam hal ini kemudian merilis Certified Management Accountants.
Jadi nanti teman-teman harus memahami ada beberapa profesi yang bisa dipilih lulusan akuntansi. Kalau misalnya tertarik untuk menjadi seorang pendidik, maka akan menjadi akademisi, akuntan pendidik. Kemudian kalau bergabung di organisasi, any organisasi seperti saya sampaikan tadi, kecuali organisasi yang khusus, akan menjadi akuntan manajemen. Kemudian juga ada yang akan menjadi akuntan publik, kemudian akuntan pemerintah dan sebagainya. Nah, saya memilih sebagai akuntan pendidik di awal karena memang it's a true calling. Selain karena memang kedua orang tua saya adalah guru dan juga keluarga besar termasuk Mbah Kakung saya itu adalah guru, saya sudah mulai mengajar lebih tepatnya ya, membantu adik-adik gitu di usia 8 tahun. Jadi udah, in my opinion, it's true calling really. I love to share. Nah, dalam perjalanan karir saya diberi kesempatan untuk menjadi direktur keuangan, ya, akuntan manajemen. Jadi di PT Gama Multi Usaha Mandiri, ya, alhamdulillah waktu itu diminta oleh almarhum Profesor Masud Mahfud untuk menjadi direktur keuangan di sana. Nah, selama menjadi direktur keuangan, ya, CFO, Chief Financial Officer atau akuntan manajemen, saya belajar banyak bagaimana caranya kita benar-benar memahami mengenai how the business is being handled. Bagaimana bisnis itu dijalankan. Mulai dari kita misalnya mau merilis suatu divisi baru atau produk baru, kemudian bagaimana nanti produk yang akan kita dalam hal ini akan kita rilis, salah satunya kami Gama Techno, kalau ada yang tahu ya. Gama Techno itu benar-benar dari awal, starting dari kita hanya memiliki dana yang relatif sedikit ya, few millions begitu, terus kemudian bekerjasama dengan pihak tertentu, kita menggunakan mengubah satu rumah tamu menjadi kantor Gama Techno, dan alhamdulillah sekarang Gama Techno menjadi salah satu perusahaan yang independen, mandiri, dan tentunya berkembang. Nah, from the very beginning, dari planning kita merencanakan bisnis tersebut, terus produknya bagaimana, memilih orang yang akan kita libatkan di sana, bagaimana nanti terkait dengan karir path, gaji, kemudian hal-hal yang sifatnya itu yang boleh dibilang apa yang jenengan pelajari ya, struktur cost, bagaimana kita di awal-awal bisa memahami bisnis life cycle-nya ya. Ini beneran bisa memberikan pemahaman mengenai akuntansi manajemen, membantu saya untuk benar-benar bisa memahami how to start a business, develop it, dan nanti tentunya nurture it ya, mengembangkan dan sebagainya. Nah, gimana guys? Ternyata menarik juga kan kedua konsentrasi tadi. Tapi yang tadi itu kan baru 2 konsentrasi, padahal di akuntansi FEB itu ada 6 konsentrasi. Mau tahu lebih lanjut tentang konsentrasi yang lainnya? Yuk cek video ini.